Teman-teman. Right, teman-teman. Kita akan ngebahas topik yang lagi hangat. Kalau kamu sudah merasakan kerja di rumah sekitar berapa tahun ya? Berapa tahun? Ya, setahun lah ya. Kalau kamu sudah merasakan kerja di rumah selama setahunan ini dan kamu senang, nah, kamu harus bersiap-siap bahwasanya kesenanganmu kerja di rumah itu sudah mulai terancam untuk hilang. Oke, kita lihat di sini remote work back USA cancel apa ya? Jadi ada banyak artikel yang beberapa hari ini saya baca, di mana kantor-kantor di Amerika, kantor-kantor IT yang di Amerika mulai bersiap-siap untuk kembali ke kantor. Ini kayak di sini kamu lihat Google mulai mempersiapkan pegawainya untuk kembali di bulan April. Bulan ini berarti. Kalau yang besar-besar ini sudah mulai untuk kembali ke kantor, kamu harus pahami bahwasanya yang kroco-kroco macam-macam kita yang di Indonesia atau perusahaan-perusahaan lainnya akan berusaha ngikutin itu juga dong. Kenapa? Karena teladan untuk perusahaan IT yang paling besar itu kalau nggak Google, Apple. Mungkin tiga besar Facebook dan Amazon ya. Bila kita bilang empat besarnya itu Google, Facebook, Amazon sama Apple. Nah, kalau empat pembesar IT sudah mulai memastikan dirinya tidak memilih remote work untuk pekerja-pekerjanya, kamu harus bersiap-siap aja bahwasanya tren kerja di rumah dengan adanya COVID yang mulai tertangani insya Allah dengan vaksin dan trennya menurun secara global ya, meskipun kemarin kayaknya di Banten itu malah melonjak tinggi. Nah, dengan tren yang menurun ini, kantor-kantor untuk bersiap-siap kembali ke kantornya. Nah, kamu pasti selama ini sudah merasakan serunya kerja di rumah, itu pasti. Kalau kamu merasa ada hal yang nggak nyaman kerja di rumah, tapi kalau kamu disuruh bandingkan, saya berani mengatakan 100% kalian lebih memilih kerja di rumah dibanding ke kantor. Kalau kamu mengatakan sebaliknya, itu berarti kantormu sebelah rumahmu. Kantormu cuma 5 menit jalan atau 5 menit naik motor, kamu pasti that's fine. Tapi kalau teman-teman yang sudah kebiasa commuting dari kota yang jauh kayak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, commuting ke Jakarta yang berarti dia teman-teman itu harus berangkat jam 5 pagi dan sampai rumah lagi pulangnya nanti jam 9 atau jam 7 malam, pasti teman-teman itu lebih suka dong kerja di rumah. Meskipun kerja di rumah tuh awal-awal yang dirasakan teman-teman yang sering saya pantau itu adalah stres. Misalnya meeting banyak banget, atau bos nanya ke kita nggak jam kantor, jam 9 malam ditanya kerjaan gimana, progres gimana. Itu keluh kesah teman-teman yang baru merasakan peralihan kerja di rumah. Tapi kalau kamu disuruh milih kerja di rumah atau di kantor, pasti kamu milih kerja di rumah. Nah, terus yang milih kerja di kantor itu siapa? Yang milih kerja di kantor adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan, investor, employermu yang menanamkan modal, yang ingin mendapat profit sebesar-besarnya, pasti minta kamu kembali ke kantor. Kenapa? Karena dengan kembali ke kantor, interaksimu jelas lebih intens dengan teman-teman rekan sekerja. Dulu yang biasanya kalau dijawab via WhatsApp itu mungkin pekerjaan butuh waktu setengah jam dijawabnya. Kalau di kantor minimal kamu di sebelahmu. Minimal kamu nggak akan terganggu, dalam tanda petik ya. Minimal kamu nggak akan terganggu oleh anak-anakmu yang minta belajar, atau minta anak-anakmu yang minta digendong, atau mungkin anak-anakmu yang minta main-main sebentar. Nggak akan terganggu dengan cara seperti itu. Dari sudut pandang employer, mereka nggak akan suka dong kamu kerja di rumah. Kok kayak enak banget. Tapi dari sudut pandangmu sendiri, kamu pasti lebih memilih kerja di rumah. Pasti. Apalagi kalau kerja di rumah gajinya dolar. Kamu disuruh milih kerja di kantor gajinya rupiah. Kayaknya nggak ada baik-baiknya kerja di kantor kalau dengan perbandingan ekstrim seperti ini. Nah, teman-teman, kalau saya bandingkan apa sih
rasanya mau balik ke kantor dengan situasi yang dimana kamu sudah merasakan kerja di rumah? Itu mungkin seperti kita yang sudah apa ya, libur panjang 2 bulan mahasiswa dulu, atau libur panjang sebulan kenaikan kelas, kemudian disuruh sekolah. Excited awal-awal aja, tapi kalau disuruh mikir bahkan akan terus sudah yang terbiasa di rumah santai saat kuliah dan saat libur sekolah ya, terus mulai lagi kesibukan kantor atau kesibukan sekolah, rasanya tuh malas banget, itu pasti. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah ada satu hal. Kalau kamu sudah merasakan kerja di rumah itu secara psikologi atau secara hubungan kekeluargaan antara kamu dengan anak, istri, dan tetanggamu mungkin, atau tetangga lagi agak jauh-jauh lah ya, lagi COVID, kita lingkungan keluarga aja, dengan keluargamu lebih dekat, maka yang kamu rasakan itu adalah sesuatu yang worth fighting for, sangat berharga untuk diperjuangkan. Andai kata ada keluh kesah kerja di rumah, atau andai kata ada cons dari kerja di rumah, ketahuilah cons itu totally worth untuk dikalahkan, ketimbang kamu maksa banyak kontraknya kerja di rumah, aku kantor aja. Nggak akan. Dari sudut pandang employer iya, dia lebih senang kamu kerja di kantor, itu pasti, karena kamu lebih bisa diperes untuk bekerja, menghasilkan profit bagi perusahaan. Tapi dari sudut pandangmu sendiri, saya yakin kamu nggak akan memilih kerja di kantor. Nah, teman-teman, terus apa sih yang bisa saya lakukan Pak Eko untuk saya sudah merasakan enaknya kerja di rumah? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk membuat saya bisa kerja di rumah? Pertama-tama, kamu harus nilai dirimu sendiri. Kamu harus nilai skillmu. Apakah skillmu itu punya nilai bagus atau punya nilai tawar untuk membuat kamu kerja di rumah? Kalau skillmu adalah skill yang nggak punya nilai tawar di dunia remote work, maka kamu harus sadari itu berarti sesuatu yang kamu harus mulai mempelajari upgrade skill. Kamu harus mempersiapkan diri untuk mempelajari, memperkaya skillmu agar kamu bisa kerja di rumah. Sebentar, saya kok layar saya sebelah ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kita di Remote Worker Indonesia itu rada-rada memaksa untuk kalian mulai belajar atau bekerja aktivitas dari jam 5 pagi. Wah, apa ini? Nah, kenapa saya memaksa kalian kerja dari jam 5 pagi? Itu adalah karena kamu pasti akan berangkat kerja itu dari jam 7, katakanlah jam 7 deh, jam 7 kamu mulai berangkat kerja. Bentar, saya harus ngambil layar Discord saya ini. Oke, Oke. Nah, kita di Remote Worker Indonesia memaksa kamu untuk belajar kerja dari jam 5 pagi di sini. Jam 5 pagi pastikan kamu belajar kerja. Jangan pernah santai-santai dengan melewatkan 1 jam 5 pagi dalam harian weekdaysmu, karena kalau begitu kamu lewati 1 jam 5 pagi, kamu akan ngerasa nyaman dan besok aja akhirnya sebulan. Besok aja 2 bulan. Besok aja 2022. Itu pasti. Nah, di sini kamu lihat teman-teman. Teman-teman tuh bangunnya dari jam berapa pagi dari ini? Jangan kok ada sini ya. Oh, pagi-pagi banget pokoknya. Kalau tadi itu, kalau yang hari ini dari ini jam 3 pagi, jam 3 WIB. Nah, kenapa? Karena kalau kamu sudah kerja di kantor, jangan pernah merasa bisa belajar upgrade skill atau Upwork setelah kamu pulang dari kantor, karena capek banget, capeknya luar biasa. Saya ngalami sendiri itu, jadi jangan pernah lakukan itu, karena begitu terlewat, nah sudah, kamu tiba-tiba nunggu akhir minggu aja deh, weekend aja mau belajar, nggak lewat lagi, akhirnya terus seperti itu. Jadi pastikan kamu belajar sebelum berangkat kerja, jam 5 pagi, pastikan itu terjadi dulu. Setelah kamu sudah mempersiapkan itu, yang kedua adalah hasil belajarmu publikasikan di internet. Ini adalah marketing yang kamu tidak perlu capek-capek. Sekali tulis,
hasil belajarmu, skillmu, kamu mempersiapkan personal brandingmu. Personal brandingmu ini akan menjadi kuncimu untuk menembus remote work. Jadi sambil belajar, tulis, itu akan menjadi kuat banget. Nah, ketiga, latihan untuk mengerjakan job-job yang ada di Upwork yang kita share di channel Upwork Challenge. Kerjakan ini. Kalau kamu sudah bisa mengerjakan ini, kamu pasti confident bahwasanya itu adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan. Nah, kemudian pelajari bahasa Inggris tidak dengan hanya teori atau membaca atau menulisnya aja, tapi dalam speaking. Kita setiap minggu sekali jam Rabu malam jam 8, asumsinya teman-teman yang ngantor udah pada pulang, kita belajar bahasa Inggris, ngobrol di sini. Pastikan itu agar kamu confident, agar belajar bahasa Inggris cuma gitu-gitu aja, ternyata klien luar negeri cuma gitu-gitu aja. Nah, kalau sudah, terakhir adalah kamu benar-benar apply job. Benar-benar apply job di sini, kamu pastikan nyimak bagaimana teman-teman menembus job, bagaimana cover letternya, dan bagaimana komunikasi dilakukan dengan klien agar bisa menembus remote work. Nah, terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah kita di Remote Worker Indonesia sudah mempersiapkan satu akun khusus untuk kamu bisa membeli course dari Udemy. Karena dari Udemy artinya harganya murah, ya kan? Harga di Udemy itu saya patok sekitar 200 ribuan. Jadi kalau teman-teman, Pak Eko harganya mahal nih. Harganya berapa juta di 3 juta, totalnya 4,5 juta malah. Kalau yang remote work 1,5 juta, wah mahal banget, aku nabung dulu. Nggak usah seperti itu, kamu bisa ngambil di sini. Sebentar, insya Allah malam ini saya publish. Saya nunggu hujan reda dulu karena itu saya ada course. Di sini harganya saya tetapkan di harga 280.000 aja. 280.000 aja. Nah, murah banget kan. Nah, ini kalau kamu beli di Udemy harganya 280.000. Kalau kamu beli di Remote Worker ID harganya 250.000. Jadi ada potongan 30.000 karena kamu langsung membeli di platform kita. Nah, bedanya apa? Kalau teman-teman yang sudah membeli dengan harga yang full 1,5 juta, nanti mereka akan bisa mengakses juga channel job. Channel job ini ada job-job yang dari teman-teman sendiri atau dari agensi atau institusi yang kerjasama dengan Remote Worker Indonesia. Nah, di sini setelah kamu terdaftar, kamu bisa langsung ngobrol sama teman-teman dan bisa langsung beraktivitas dan mengikuti semua praktek-praktek kedisiplinan diri untuk menembus remote work yang sudah kita susun dari awal. Alright teman-teman. Nah, jadi silakan aja, malam ini saya sedang persiapkan untuk publish course ini. Sebenarnya sudah pengen publish dari lama, cuma nggak ada aja yang pengen saya perbaiki terus, tapi lama-lama dipikir-pikir kalau perbaiki terus ini kapan rilisnya, ini jadinya malah kelamaan. Oke, jadi silakan ambil di sini kesempatannya. Saya buka dalam waktu 2 hari ini harganya 250.000, tapi kalau sudah dipublish di Udemy saya akan biarkan hanya ada di Udemy agar tidak repot mengurus proses pembayaran. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jadikan ini momentummu. Pahamilah kantor-kantor sedang mempersiapkan kamu untuk kembali ke onsite, dan kalau kamu udah merasakan nikmatnya kerja dari rumah, persiapkan untuk bekerja dari rumah. Baik teman-teman, see you in the next podcast. Bye.